Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Usutun Hasanah di kelas PIF. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tentang perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi perkembangan Islam. Jadi Islam itu berkembang atau masuk ke Indonesia itu tidak dalam waktu bersamaan di setiap daerahnya. Bahkan ada para sejarawan yang mengatakan bahwa Islam itu daerah Sumatera ya. Daerah Sumatera itu merupakan daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam. Kemudian dilanjutkan ke daerah Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan karena kondisi politik Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir sana itu memasuki Islam atau memeluk Islam. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, Islam itu menjadi kekuatan baru dalam membantu perkembangan masyarakat Jawa pada saat itu. Bahkan modus perekonomian dan perdagangan itu membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia, yaitu Maluku pada abad ke-14 Masehi, Sulawesi Selatan pada abad ke-15, dan kemudian berlanjut ke daerah Kalimantan, Banjarmasin pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1950. Proses islamisasi yang dilakukan para dai melahirkan komunitas-komunitas muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu sebagai kekuatan politik di satu sisi, dan kemudian semangat dakwah para mubalik itu sangat mempengaruhi proses islamisasi di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam itu semakin berkembang itu dengan lewat kemunculan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, di Nusantara. Kemudian kerajaan tersebut terbagi atau tersebar menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Sulawesi, dan wilayah Maluku. Adapun kerajaan yang berada di wilayah Sumatera yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh. Kemudian didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada abad ke-13. Kemudian basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai ini sendiri memiliki komoditas perdagangan ekspor seperti lada, kapur barus, sutra, dan banyak yang lainnya lagi, itu karena pelabuhannya itu menjadi tempat pengumpulan berbagai barang dari daerah-daerah. Bahkan setiap tahunnya Samudra Pasai ini mampu mengekspor tersebut lada, terus sutra, terus kapur barus tersebut dalam jumlah yang banyak dalam waktu setahun. Kemudian salah satu bukti bahwa Samudra Pasai ini berkontribusi dalam penyebaran agama Islam, yaitu ditandai dengan Samudra Pasai ini banyak mengirimkan ulama-ulama dan mubalik-mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah, khususnya ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak ulama Jawa yang juga menimba ilmu agama di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kerajaan Perak. Sebenarnya kan banyak yang mengatakan bahwa kerajaan pertama Islam di Indonesia itu kerajaan Samudra Pasai. Tetapi sesungguhnya kerajaan Perak inilah yang kerajaan yang paling tertua dan yang paling pertama di Indonesia. Kerajaan Perak ini terletak di daerah Aceh. Penyebaran agama Islam di Aceh ini dilakukan oleh Syekh Abdullah Arif. Sultan pertama kerajaan Perak adalah Alauddin Shah. Bukti bahwa kerajaan Perak ini mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia itu karena kerajaan ini memiliki hasil alam yang cukup melimpah dan letaknya strategis. Salah satu hasil alamnya yaitu yang cukup dikenal yaitu kayu perlak atau jenis kayu untuk pembuatan kapal. Kondisi inilah yang membuat para pedagang dari berbagai daerah itu berdatangan ke sini, sehingga kedatangan para pedagang inilah yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebab runtuhnya kerajaan Perak ini yaitu pertikaian antara aliran Sunni dan Syiah di Perak. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Muwayyadd Shah pada tahun 1530. Mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Salah satu perkembangan Islam pada masa kerajaan Aceh Darussalam ini dikarenakan karena kerajaan Aceh menjadi pusat persebaran Islam karena lokasinya strategis. Kemudian kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang mempertahankan persebaran Islam dari penjajah Portugis.
Kemudian yang ketiga, kerajaan Aceh menjadi pusat pendidikan Islam dengan adanya ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Samsuddin As-Sumatrani. Penyebab runtuhnya kerajaan Aceh ini dikarenakan perebutan kekuasaan. Kemudian kerajaan yang selanjutnya yaitu kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini didirikan oleh Raja Iskandar Muda pada abad ke-15. Mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Perkembangan Islam yang terjadi pada kerajaan Malaka ini juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi kerajaan Malaka ini mengundang banyak ulama mancanegara yang berpartisipasi lebih intensif dalam proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Kemudian penyebab runtuhnya kerajaan Malaka ini yaitu kekuatan kerajaan yang melemah dan sultan yang kurang cakap ketika memimpin. Kemudian kita lanjutkan ke daerah Pulau Jawa. Jadi di daerah Pulau Jawa ini terdapat kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Ada 5 raja yang memimpin kejayaan Demak. Masa keemasan dicapai pada masa pemerintahan Sunan Trenggono. Perkembangan Islam pada kerajaan Demak ini dalam proses Islamisasi terlihat dari pengiriman ulama-ulama ke berbagai daerah, yaitu yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo ini dikenal sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa. Penyebaran Islam di wilayah kekuasaan Demak oleh Wali Songo ini dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melalui kesenian dan kebudayaan. Kemudian penyebab runtuhnya kerajaan Demak ini karena perang saudara antara Sunan Prawoto dengan Arya Nangsang. Kemudian kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1586. Masa keemasan dipimpin oleh Sultan Agung. Peran kerajaan Mataram ini dalam perkembangan Islam dengan peran-peran raja yang selalu semangat mengembangkan segala macam hal-hal yang berbau Islam di daerah yang sedang dikuasainya. Ya, kemudian peran kerajaan Mataram pada perkembangan Islam di Indonesia ini ditandai dengan raja-rajanya yang selalu semangat mengembangkan segala macam hal-hal yang berbau Islam di daerah yang menjadi kekuasaannya. Seni dan budaya menjadi salah satu yang diubah dari yang berbau Hindu-Buddha menjadi kesenian dan budaya yang berbau Islam. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Yang kemudian yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Masa keemasan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayahnya, yaitu yang pertama, perubahan dalam bidang politik, mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi politik yang bernuansa Islam. Yang kedua yaitu perubahan dalam bidang kebudayaan, mengubah budaya dari masyarakat yang bersumber dari Hindu-Buddha beralih ke yang bersumber dari keajaran Islam. Yang ketiga yaitu perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin melakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Kemudian penyebab runtuhnya kerajaan Banten ini dikarenakan perang saudara. Kita lanjut ke pulau selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi, yaitu Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo ini didirikan oleh Tumanurung Bayenpa, mencapai kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Bukti perkembangan Islamannya yaitu Kerajaan Gowatalo ini berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi. Salah satu tujuannya untuk melakukan Islamisasi. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sulawesi ini dikarenakan politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Yang terakhir yaitu di Pulauan Maluku, ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini berdiri pada abad ke-13. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang terkemuka di Indonesia. Kaya akan rempah-rempah, pendirinya adalah Baab Masur Malamu. Proses pengislaman pada masa Kerajaan Ternate dan Tidore ini melalui jalur atas dan bawah.
Jalur atas yang dimaksud adalah proses pengislaman melalui penguasa, sedangkan jalur bawah yaitu proses pengislaman melalui usaha perorangan di tengah-tengah masyarakat. Runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore ini karena diadu domba oleh orang asing, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.